Kalau bisa memang kita harus punya pemimpin yang kreatif dan inovatif. Sehingga pembangunan Bandar Lampung ini tidak pembangunan yang monoton. Ya kan? Sehingga investor itu menggeliat ada di Bandar Lampung. Saya mengharapkan baik itu di kabupaten kota maupun provinsi itu banyak calon. Sehingga masyarakat ini bisa banyak pilihan untuk melihat pemimpin ke depan. Dan kita harapkan juga penyelenggara pemilu itu benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya. Kita mengajak masyarakat Lampung untuk sukseskan Pilgub Lampung. Bagi yang kabupaten, mari warga masyarakat di 15 kabupaten kota itu sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota. Selamat datang di Lampung Memilih. Kali ini tepuk. Kali ini saya ditemani, ini ada pria-pria tampan ya di sini ya. Tokoh luar biasa. Iya, hari ini kita akan ngobrolin terkait politik. Dan saat ini saya Karisma Kristy ditemani oleh rekan saya yang paling ganteng. Triadi Isworo, waduh paling ganteng. Abang-abang di depan yang paling ganteng. Nah ini kita kenalan dulu Kakak Woro. Ya, sama kali ini ada anggota DPRD Provinsi Lampung sekaligus bakal calon wali kota Bandar Lampung, ada Abang Yusirwan. Luar biasa. Lanjut Kakak Woro. Iya, kemudian ada akademisi Unila dari hukum ya Bang ya, hukum tata negara ya. Ada Bang Budiono. Kemudian ada komisioner KPU Lampung, Abang Agus Rianto. Apa kabar Bang? Sehat Bang. Sehat. Hari ini kita mau ngobrolin tentang apa sih Kakak Woro? Iya, banyak nih lagi tahun politik, kita pengen ngobrol tentang politik. Tapi kayaknya hari ini kita ngomongin tentang dinamika pencalonan, seru kayaknya ya. Seru. Apalagi sekarang sudah banyak tokoh-tokoh putra-putri daerah Lampung yang muncul ya untuk mencalonkan diri. Banyak juga yang sudah mengambil berkas pencalonan di partai-partai politik gitu. Nah, kayaknya kita kupas itu asik ya kayaknya. Kupas tuntas terkait dinamika pencalonan kepala daerah. Benar. Apalagi hari ini kita juga mendatangkan salah satu bakal calon wali kota Bandar Lampung, Abang Yusirwan. Abang gimana kabarnya, Bang? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya, Bang? Kali ini Anda mencalonkan diri sebagai calon wali kota Bandar Lampung seperti bahagia apa? sekali, bahagia sekali. Bandar Lampung memanggil Abang untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Bandar Lampung periode 2024-2029. Abang terpanggil karena Abang mau coba memberikan ilmu yang Abang miliki terkait inovatif, kreatif untuk membangun wirausaha di Bandar Lampung, sekaligus coba mendongkrak potensi-potensi yang ada di kota Bandar Lampung. Menurut Abang sebenarnya apa sih potensi yang harus didongkrak tadi sehingga nantinya ketika Anda diamanahkan oleh masyarakat Lampung, Bandar Lampung nih, Bandar Lampung bisa lebih maju lagi ke depannya? Ya memang ini kalau Bandar Lampung ini mau tergali potensinya, memang harus masuk pemimpin yang inovatif dan kreatif. Karena yang Abang lihat banyak sekali potensi pariwisata yang tidak tersentuh. Ya kan, yang ada sekarang ini hanya menerima, padahal ini banyak produk-produk ya kan yang bisa digali. Nah, yang punya ide ini orang yang punya kreatif dan inovatif. Itu. Terus kedua, yang kita tidak kalah pentingnya, Bandar Lampung ini menyanggah perdagangan dunia. Yaitu Pelabuhan Panjang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pelayaran Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 tahun 2008 bahwa perorangan badan hukum BUMD itu dibolehkan buat pelabuhan, ya kan? Nah, Bandar Lampung ini Abang lihat sendiri potensinya besar luar biasa sekali, ya, besar sekali. Benar. Tapi mungkin karena ketidaktahuan pemimpin sekarang ini nggak tersentuh. Padahal ini dapat mendongkrak PAD Bandar Lampung yang signifikan sekali. Benar. Kedua, sayang kalau kita hanya mengandalkan PAD dari hunian hotel, itu kayaknya kurang. Ada potensi-potensi yang kita bisa bangun dari reklamasi-reklamasi yang ada di Bandar Lampung. Karena kita sama-sama tahu aturannya bahwa setiap perusahaan atau perorangan yang mereklamasi itu ada sebagian miliknya
daerah. Ini nggak tersentuh, sayang kan? Ini termasuk lahan tidur. Nah, waktu Abang jadi DPRD Kota Bandar Lampung periode 2014-2019, kebetulan Abang tuh ada di Komisi 2, komisi yang membidangi aset Kota Bandar Lampung. Ya kan? Cocok Nah, gitu. waktu itu Abang sempat tanya, saya bilang gini sama bagian aset, Pak, saya kebetulan wakil pimpinan Komisi 2 waktu itu. Saya bilang, Pak, kita ini bertanggung jawab untuk memajukan Bandar Lampung. Ya kan? Artinya banyak potensi yang bisa kita lihat dari aset Bandar Lampung. Nah, terus saya bilang, tolong kami dikasih Komisi 2 nih dikasih data aset Bandar Lampung yang selama ini nggak berfungsi atau tidur. Nah, yuk kita sama-sama ini bangun jadi sumber PAD. Itu yang Abang maksud. Makanya di kesempatan ini terus terang Abang terpanggil untuk coba mencalonkan diri sebagai wali kota di 2024-2029. Iya, asik ya Bang. Abang pengalamannya juga luar biasa Bang ya, di DPRD Kota Bandar Lampung, terus DPRD provinsi, bahkan sebagai apa namanya Bang, ketua yang ekspor impor itu ya kalau nggak salah ya Bang ya. Nah, terus ikhtiar itu apa Bang untuk menuju menggolkan Abang sebagai wali kota itu gimana Bang? Visi misi, wah kita jago banget Bang. Nah, ikhtiarnya apa Bang? Apa yang sudah Bang lakukan itu Bang? Ikhtiarnya pertama kan kita harus pendekatan partai. Ya. Baik partai yang sekarang ini tempat Abang bernaung maupun partai-partai yang bisa kita ajak koalisi. Artinya partai-partai yang satu visi dan satu misi untuk membangun Bandar Lampung yang lebih sejahtera. Ya, tadi yang Adinda sampaikan benar, Abang itu 15 tahun jadi ketua asosiasi pelayaran. Ya kan? Ketua asosiasi pelayaran yang ada di Lampung. Ini potensi juga ketika Abang dipercaya atau diamanahkan oleh masyarakat Bandar Lampung. Kenapa tidak investor-investor nasional bisa kita bawa ke Bandar Lampung. Ya kan, untuk membangun pelabuhan-pelabuhan yang di bawah BUMD. Siap. Ikhtiar kursi untuk parpolnya gimana Bang? Kan pakai syarat juga Bang parpolnya Bang, komunikasi partai. Kebetulan PAN ini kan dapat 4. Ya, alhamdulillah Kan Pak. Abang harus cari 7. Benar. Kita sama-sama tahu partai mana yang punya 7. Ya kan, di kesempatan ini Adinda bisa baca sendiri partai mana yang punya 7. Udah terbaca lah. Nah, ini Abang lagi lobby politik, tapi lobby politik Abang nggak seperti orang-orang. Kita punya strategi sendiri supaya lobby-lobby ini masuk. Seperti halnya Abang mencalonkan 2019 yang kita sama-sama tahu lawan Abang kan cukup kuat ya. Cukup kuat, cukup besar, 2 periode, ada yang 4 periode incumbent, tapi alhamdulillah kita bisa lawan dengan strategi yang kita miliki. Gitu ya Bang. Iya, nih Bang Budi ngomongin pencalonan nih. Nah, dari akademisi kayaknya vokal nih Bang. Gimana sih Bang sosok ideal untuk pencalonan? Terus kita juga bisa ngebedah ya regulasi sekarang ini kayaknya lagi seru tuh dinamika Lagi seru, tentang. lagi hangat. Iya bener pencalonan Bang. Nah, dari kacamata Abang gimana Bang? Kalau saya ini kan seneng yang banyak calon. Cocok. Iya. Karena banyak pilihan. Tapi kemungkinan banyak calon itu kecil. Nah, karena regulasi yang membuat calon itu nggak banyak. Betul. Karena tadi kan sudah nggak mungkin maju sendiri. Harus ada koalisi dengan partai-partai. Ya. Kalau itu nggak ada parlemen threshold, saya rasa itu banyak Pak Nasirwan tidak perlu banyak dalam tanda kutip ongkos untuk apa menperahu untuk berlayar gitu kan. Sehingga setiap partai peserta pemilu itu punya hak untuk mencalonkan. Tapi regulasi ini yang memungkinkan itu bisa saja, maaf itu artinya ada orang yang punya dana besar misalnya, ya kita mohon maaf aja ya, artinya kalau selama ini kan ongkos politik itu tinggi sekali ya, ya artinya bohong katanya partai tanpa mahar itu enggak ada istilahnya. Ini maaf Bang Nisirwan ya. Karena enggak ada yang kata enggak ada makan siang gratis gitu ya. Betul. Nah, itu kan apalagi kalau misalnya tanggung ini misalnya kan. 2 partai belum cukup, tinggal 1 lagi. Cuma 1 kursi harus dibeli. Nah, ini mungkin harganya lebih besar daripada yang 7 katanya gitu kan. Ini regulasi yang sangat menurut saya ini salah satu yang harus diubah regulasi dalam pencalonan itu ya. Sehingga setiap partai politik berhak mencalonkan bukan gabungan. Betul. Sehingga banyak calon gitu kan.
Dan juga partai-partai politik nggak pusing gitu ya. Gabung sini. Udah mau ini misalnya Bang Nasiwan sudah bisa jadi Bang Nasiwan punya potensi terpilih yang sangat besar, ya. Tapi dia kurang satu partai. Bisa dia nggak berlaku diambil, hilang makanya. Tapi kalau dia punya yang setiap partai punya politik mau satu kursi, mau apa setiap partai politik yang punya kursi di DPR di Kota Bandar Lampung misalnya atau provinsi misalnya itu bisa mencalonkan kepala daerah. Ini yang terus kita dorong ya. Sehingga banyak gitu calon-calonnya ya. Jangan sampai potensi Pak Marsiwan yang punya ide-ide kreatif itu terganjal karena kurang syarat karena bukan kurang syarat kapasitas dan isi tas gitu. Ya. Berarti abang ini. tapi juga karena bisa saja dipotong calon dengan orang memborong partai. Iya, bisa saja gitu kan. Nah, ini yang menurut saya yang harus dirubah untuk selanjutnya. Karena pemilu sekarang ini, Mbak Christine itu Mbak Mas Wawan, pemilu yang biasanya undang-undangnya selalu berubah. Cuman pemilu sekarang aja undang-undangnya nggak berubah kan. Banyak lubang-lubang yang harus dipenuhi di dalam ininya. Ya. Saya kesian KPU, saya ke Bawaslu karena yang dilihat kan penyelenggara. Ketiga pelaksanaannya nggak maju. Seharusnya kan evaluasi dia. Evaluasi. Karena banyak bolongnya, Pak Agus itu. Artinya evaluasi terhadap undang-undang atau penyelenggara pemilu yang terlalu banyak kelemahan. Ini yang nggak terjadi, gitu ya. Baik kan setiap pemilu pasti ada perubahan atau pergantian pemilu, tetapi nggak terjadi itu. Itu yang revisi undang-undang berarti dong Bang ya? Iya kita doang revisi undang-undang. Didorong Ya, itu ya Bang. Kalau dengan undang-undang gini ya, yang saya bilang tadi potensi Bang Nusirwan atau yang lainnya itu nggak ada itu, ya. Kita hanya mendapatkan ya yang itu aja. Dari situ ke situ bahkan maaf nanti politik dinasti itu sengaja diciptakan memang dari undang-undang itu. Dari MK sendiri, undang-undangnya sendiri, itu yang menyebabkan jadi nggak bisa kita hindari untuk maka kita harapkan pemimpin kreatif, inovatif. Gampang kalau sekarang ini kan. Apalagi kepala daerah yang sudah ini ya Bang Nusirwan artinya sudah incumbent ya. Cukup aja program program umroh, program ini udah selesai lah investasi sosial. Benar-benar. Jadi nggak ini sebenarnya nggak ada dengan hubungan dengan masyarakat tetapi investasi yang lain. Jadi bantuan sosial itu harus diketatin lah ya. Benar. Di ini karena kita harus ada equality dalam pertarungan pilkada ini ya. Iya, Mas Agus, nih ngomongin pilkada nih. Sudah sampai di mana sih Bang nih sebenarnya Bang tahapan pilkada ini? Tahapannya ya. Nah, ya. Oke, terima kasih. Jadi berdasarkan PKPU 2 tahun 2023 itu memang tahapan kita sekarang ya yang kita jalani ini adalah pertama soal rekrutmen badan ad hoc ya, PPK, PPS dan bentar lagi itu adalah Pantarlih untuk melakukan coklit. Kemudian yang kedua, kemarin kita coba buka ruang untuk proses pencalonan itu jalur perseorangan, tapi memang nihil ya, nggak ada di KPU provinsi juga nggak ada. Kabarnya KPU mahal. kabupaten kota juga. Cuma terai semua. Iya, belum jalan 500.000, 500.000 mahal itu. Gimana itu aturannya? Iya. Kalau KPU provinsi dan KPU kabupaten kota kan pelaksana regulator ya. Saya kira itu menjadi karena dosa dukungan itu pakai materai. Iya benar, dukungan perseorangan dong. Persyaratan untuk masing-masing Belum apa-apa kalah dengan materai itu. bakal calon gitu. Persyaratannya itu. Itu yang kedua ya tahapannya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kita lagi proses persiapan untuk proses pemutiran data pemilih. Ya, jadi ini dalam tahap sinkronisasi di P4 yang sudah diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri di tanggal 2 Mei kemarin, kemudian disinkronkan dengan DPT pemilu terakhir. Jadi proses sinkronisasi ini dilakukan oleh KPU RI. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat data-data sinkronisasi itu turun ke KPU Kabupaten Kota melalui provinsi dan kita siap melakukan proses pemetaan TPS. Karena memang ada regulasi yang berubah dari pemilu ke pilkada. Kalau pemilu itu angka pemilihnya 300 per TPS, kalau di pilkada ini 600 pemilih per TPS. Jadi nanti ada regrouping ya. TPS kita kan di pemilu itu angkanya 25 ribuan ya.
Maka nanti kalau di regrouping ya separuh dari itulah gitu. Ditambah dengan data-data pemilih pemula di DP 4. Mbak Christine mau ini belum ya? Gimana? Mbak Christine belum ini belum deh. Sudah dipilih juga. Nah, tapi ya abang-abangku, yang menarik selain itu, Bang, yang menarik saat ini sebenarnya menyikapi polemik saat ini yang berkembang di masyarakat, adanya anggota legislatif ini memang harus mundur Keputusan ketika MK. mencalonkan gitu ya, keputusan Benar-benar. dari MK ya. Seperti apa tanggapan dari Bang Yusirwan deh? Nah, Anda kan juga sebetulnya- anggota legislatif. Iya, sebetulnya dengan adanya mundur ini sebuah konsekuensi ketika kita ingin mencalonkan diri. Iya. Tetapi kalau sebetulnya tidak mundur itu lebih bagus. Artinya kita bisa fight full, ya kan, gaspol artinya kan gitu. Jadi ya apa boleh buat kalau ini memang konsekuensi harus mundur, ya kenapa tidak? Yang penting kita akan hitung lagi peta politiknya, kemungkinannya gimana, bisa lolos atau tidak, kalau lolos berapa persen, kalau memang ini bisa ya kenapa tidak? Menurut saya sih bagusnya memang kalau mau melawan incumbent ini memang sebagusnya head to head baru bisa. Tapi kalau lebih dari 2 pasang seperti memang agak berat karena beliau ini kan memang ya incumbent atau petahana ini kan luar biasa ya. Tapi bukan tidak nutup kemungkinan bisa ngelawan, ya kan, itu aja. Yang jelas sekarang ini niatan kita dulu, niatan kita memang kita terpanggil untuk mencurahkan kreatif dan inovatif kita miliki selama ini. Saya sudah berbuat nih secara pribadi, ratusan orang bisa saya pekerjakan, tapi rasanya kurang puas. Kenapa tidak kalau saya sempat dipercaya oleh masyarakat Bandar Lampung, mungkin bisa ribuan tenaga kerja akan kita ciptakan. Artinya tenaga kerja itu jangan hanya honorer. Ini kan membebani APBD. Sebetulnya saya kurang tertarik dengan itu. Coba kita kreatif lah. Kita bangun investor, kita suruh masuk dia, kita buat dia kemudahan. Tapi kita buat komitmen bahwa rakyat Bandar Lampung harus yang kerja ya, minimal 70-80%. Saya yakin mau investor, tapi ya jangan di depan ngomong berapa bagian saya. Ini yang saya banyak dengar dari investor luar daerah yang mau masuk Lampung itu bahasanya. Ya lapangan pekerjaan ini nggak akan berkembang. Bahkan yang sudah ada aja banyak orang gulung tikar usaha di sini nih. Ya alhamdulillah, saya memang jadi pengusaha ini dari tahun 99 ya. Tepat saya umur 29 tahun, saya menapakkan kaki saya jadi pengusaha. Ya alhamdulillah bisa menyaingin perusahaan-perusahaan gede yang ada di Jakarta. Ya perlu diketahui juga Adinda, bahwa saya dulu pernah berkantor di Sudirman, Bang. Mungkin salah satunya pengusaha kayak saya yang selevel saya punya kantor Sudirman itu saya. Ya karena memang saya punya fighting yang luar biasa. Kalau saya sudah mau, saya harus bisa putar otak bagaimana harus tercapai. Sayang kan kalau potensi ini bisa kita dipercaya. Saya yakin dan percaya. Lebih gampang jadi kepala daerah dibanding jadi pengusaha seperti saya, Bang. Jujur, saya nggak tahu kabar, nggak sombong. Kenapa? Saya usaha sendiri, Bang. Saya cari modal sendiri, rekrutmen karyawan sendiri, bina customer sendiri. Tapi alhamdulillah saya bisa eksis. Kalau seandainya saya dipercaya oleh masyarakat Bandar Lampung, saya rasa mudah sekali. Dana ada, orang pinter banyak. Tinggal sistem aja, leadership yang harus kita mainkan. Mengontrol orang itu, gampang sekali lah. Kita mengendalikan orang tuh punya ilmunya. Nah, terus yang terpenting juga, kalau kita mau benahin luar, harus benahin dulu dalam. Jangan kita mau benahin luar, tapi dalamnya nggak benar. Gimana mau jadi contoh? Tapi kalau kita mau benahin dalam, kita nggak usah atur orang luar. Nanti orang luar malu sendiri. Wah, dalamnya bagus. Jadi malu kalau di keluarga kita nggak bagus. Itu cukup. Ya asik ya kalau dengerin politisi ngomong. Tapi serius Bang, Abang siap mundur nggak Bang dari DPR provinsi? Hitung-hitungannya udah pas belum Bang atau gimana Bang? Kita menimbang juga Bang ya. Kalau hitungannya masuk, Ya. ya mundur nggak apa-apa. Karena kan abang juga kan udah nyicip lah jadi dewan satu periode di kota, satu di provinsi. Kalau kemarin 2019 jujur abang nggak siap dan nggak berani Bang. Karena persoalannya capek belum selesai, belum nikmatin. Ada orang ngelamar abang jadi wakil. Saya bilang Adinda belum tahu abang.
Kedua, abang juga belum selesai capeknya. Kalau ini kan sudah nikmatin lah ya. Sudah nikmat artinya spekulasi bisa kita ambil karena kita sudah nikmatin. Saya rasa. Siap, cocok ini. Berarti sudah siap. Bener siap. Insya Allah. Mantep bang, mantep. Gimana di amanah udah siap ya. Bener. Ya. Nah tapi ini kita juga pengen lihat dari kacamata dari KPU sendiri sebenarnya bagaimana Bang Agus juga ini merespon hal ini gitu Bang, bila berkaca pada syarat pencalonan pilkada pada 2019 lalu. Sebenarnya apa aja gitu profesi-profesi yang harus mundur dari jabatannya ketika maju di pilkada, Bang? Iya, tapi untuk yang PKPU yang masih dalam pembahasan, saya nggak menyinggung itu ya. Jadi kalau mengacu ke Undang-Undang 10, itu di pasal 7 ayat 2 itu ada 5 kelompok yang kemudian harus mengundurkan diri. Yang pertama adalah bagi mereka gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang dia mencalonkan diri di daerah lain. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Kemudian yang kedua itu adalah tidak sedang menjadi penjabat bagi gubernur, wakil gubernur ataupun bupati dan wali kota. Yang ketiga itu adalah harus kemudian mengundurkan diri bagi anggota DPR, DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian yang keempat itu adalah posisi TNI, Polri, kepala desa atau sebutan lainnya. Dan yang terakhir itu adalah soal misalnya dia sebagai direksi di BUMN atau BUMD. Itu hal-hal yang kemudian diatur dalam Undang-Undang 10 ya tahun 2016 yang itu harus mengundurkan diri. Kalau kami sebetulnya lebih ini Bang, lebih lebih awal dieksekusi. Dia harus mengundurkan diri sebelum terbentuknya PPK dan PPS. Sebelum terbentuknya. Sebelum terbentuknya. Kalau misalnya mau mencalonkan diri. Oh, untuk penyelenggara ya? Ya, kalau penyelenggara ya. Ini berdasarkan regulasi yang lama di tahun 2019. Tapi kalau misalnya nanti kalau ada cepat loh kalau PPK mah. Karena ini tahapannya kan lagi badan netop lagi direkrut PPK dan PPS, maka kalau mau maju gitu itu harus mundur dulu sebelum rekrutmen PPK PPS. Takut misalnya mau mobilisasi kawan-kawan PPK PPS untuk menjadi timnya. Iya benar. Bang, tapi kan masyarakat juga agak bingung nih Bang. Waktu Pilpres kemarin ternyata wali kota nggak wajib mundur. Contohnya Gibran. Pencalonan tetap dia jadi wali kota, menteri juga ya Bang ya, Prabowo. Nah ini gimana sih Bang penjelasannya, atau berbeda atau gini Bang? Iya itu cuti ya, gimana, cuti Bang? Gitu. Yang kalau misalnya dia kampanye dia harus mengajukan cuti gitu, seperti itu. Saya kira itu ya pengaturan di kampanyenya. Kan beda ya undang-undang pilkada dengan undang-undang pemilihan umumnya begitu. Ini yang menarik. Terlepas dari itu, ini juga kita harus dengar nih dari kacamata akademik seperti apa gitu ya Bang. Sebenarnya menanggapi putusan MK dan statement dari KPU RI juga terkait pencalonan ini seperti apa Bang Budiono? Iya, ini semua kan bermuara dari MK juga. Iya. Kalau saya semua ini rusak di MK. Gitu. Karena kalau kita berprinsip kepada Undang-Undang Dasar bahwasanya setiap warga negara bersamaan hukum dan pemerintahan, hanya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang atau presiden, kalau presiden oke lah, kalau dia mencalonkan nggak bisa mundur karena vakum kekuasaan. Kalau kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh Indonesia ketika mencalonkan nggak mundurkan diri, kan aneh. DPR mundur, ASN mundur, apa sih rangka apa itu? Supaya tidak konflik kepentingan. Nah kalau kepala daerah nggak mundurkan diri, cuma cuti, apakah dia bisa menggerakkan aparatur yang ininya? Itu dia punya psikologis loh sadar. Nggak enak kepala daerah kita nyalon, kalau dia nyalon lagi ini, kecuali dia nggak nyalon lagi. Ini menurut saya nggak ada persamaan itu, gitu kan, di hukum dan pemerintahan. Artinya hukum aturannya harus seperti itu, harus mundur juga. Nah, terlepas yang sekarang lagi polemik, saya pernah di grup itu, Bapak KPU ngomong apa, Bawaslu ngomong apa, saya bilang KPU sama Bawaslu kapan sih ininya akurnya gitu kan? Kurang ngopi kali Bang. Ini, yang satu ini gitu kan. Menurut saya sih karena memang ketentuan pasal di Mahkamah Konstitusi juga masih bisa debatable sih ya. Tergantung nanti saya nggak tahu KPU-nya tentang pelaksanaan dari putusan. Sabar Bang, tunggu aja Bang nanti. Iya. karena gini, karena ini jadi polemik. Karena ketua KPU yang
hari ini tahu, besok tempe gitu kan. Hari ini wajib mundur, nggak wajib mundur, tiba-tiba ada ini statement Bawaslu, ini kenapa nih ininya? Saya tuh bingung, kok Bawaslu komentarin dulu gitu kan, belum ada ya tahan dulu lah ya. Oh dia belum ada PKPU-nya, belum ini gitu kan. Jadi menurut saya ya jangan sok ini juga Bawaslu-nya sering juga mau saya nunjuk ini ya saya pengawas gitu ya. Tapi tempat yang lain juga nggak berani gitu kan gitu. Maksud saya kembali lagi persamaan di muka hukum dan pemerintahan tidak terjadi di Indonesia. Ya artinya ada jabatan-jabatan tertentu nggak boleh mundur. Padahal konsep kenapa harus mundur itu adalah konflik kepentingan kan gitu. Pertanyaan kita adalah ketika kepala daerah wakil kepala daerah tidak mundur, ketika dia mencalonkan diri hanya cuti, ya apa dia nggak bisa menggerakin? Betul. PJ kepala daerah ya mundur karena salah satunya ASN itu aja mudah. Ya, ABRI semua itu enggak ada. Ya kalau ASN cuti juga kan apa bisa ngegerakin enggak apa. Kayak saya dosen nyalon suruh mundur. Saya mau ngegerakin apa? Mahasiswa. Enggak ada. Enggak apa-apa Bang, demo lumayan mahasiswa Bang. Yang bisa menggerakkan itu kepala daerah tuh punya kemampuan untuk menggerakkan infrastrukturnya itu. DPR enggak ada. Betul. Bener. Enggak ada. PPK mundur, enggak ada, masih ada atasannya KPU bisa enggak bisa. Kepala daerah, dia punya perangkat, negara itu punya perangkat. Maka kan kalau bicara tentang hak asasi manusia, kewajiban melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia dibebankan kepada negara, terutama pemerintah, karena dia punya perangkat. DPR apa? KPU apa? ABRI, anggota ABRI. Kalau dia ini nggak bisa ngegerakin yang lain. Nah ini kepala daerah nggak, wakil kepala daerah nggak. Contoh tadi, kenapa Gibran nyalon orang kepala daerah yang pindah lokasi aja dia harus mundur. Ini lokasinya tinggi, lebih tinggi, nggak mundur. Kalau di kampanye kan lebih jauh kan daripada lokasi yang ini. Itu maksudnya seperti itu mengganggu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut saya banyak sekali yang regulasi yang harus dibenahi. Ya. Saya juga nggak nyalahin Pak Hasim, saya juga nggak nyalahin Pak Rahmat Bagja dalam hal pencalonan ini, karena memang putusannya itu, ini maaf ya Pak, ini karena yang sudah di media kan, bahwasanya kenapa ini wajib putusan MK-nya kan bersedia mundur, Menyatakan ya. setelah dilantik, kan agak aneh bersedia mundur. Ya bukan ngasih bocoran sama hukum ya. Tapi kalau nanti minta pendapat hukum mahal lagi kita bayarnya. Cocok. Pakai timer kita. Udah masang tarif udah. Nah, ini ada joke aja ya. Artinya gini. Putus rempas juga ngantung, bersedia mundur. Itu pernyataan sepihak menurut saya secara hukumnya. Terus dilantik. Misalnya Pak Neswan maju kalah, ya ngapain gue dilantik, gue mau harus mundur, biarin aja dulu lah. Mau dia tunda sampai kapan? Nggak ada regulasinya, belum ada yang gitu. Kalau memang benar mau konsisten, kata saya, bukan hanya mundur. Kalau nggak diundur dari pencalonan, bukan setelah dilantik. Kalau mau benar-benar, tapi putusan MK-nya mengatakan setelah dilantik. Ya Pak istilahnya Pak Neswan kalah misalnya, dia nggak mau dilantik-lantik, dibiarin aja lah beberapa bulan. Nah, apa dia kan bisa aja seperti itu. Ya, karena dilantik. Atau dia menarik pernyataan kan bersedia mundur. Setelah dilantik, bikin lagi pernyataan mengundurkan diri, bukan bersedia mundur. Bersedia itu kan akan. Ya. Kalau bahasa hukum ya, setiap bahasa kan harus ada akibat hukum gitu. Melihatnya seperti itu. Jangan makanya lebih aman saya kita usulkan bagaimana ada pemilu yang serentak aja DPR sama DPRD sama kepala daerah. Kan gitu. Sehingga tidak ada lagi mundur, yang fokus lah. Ya mau mundur dia, ya tadi itu konsep mundur itu supaya apa? Supaya ada equality. Ya orang memang dia belum jadi DPR. Kalau anggota yang sekarang oke lah ya, mundur kan? Iya, cocok. Yang dia apa? Dia punya kepentingan misal, ya itu tadi nggak bisa menggerakkan apa sih? Menggerakkan itu konsep mundur itu apa sebenarnya? Ya. Ya, kepala daerah kalau memang punya, ya mundur guys, supaya sama. Namanya pertarungan sama. Ya. Jadi beda-bedain ya. Iya, beda-bedain. Keluar di Lampung. Iya. Dia cuti aja. Setelah dia kalah masih ada waktu, masih jabat. Pak Neswan kalah nggak bisa dilantik. Nah. Ini kan nggak benar ini.
Kalau saya ngomongnya gitu aja, gitu kan. Masyarakat juga harus ini, ya perlu dem ngomong begini-begini. Udahlah. Anda juga nggak pernah ada tuh yang berubah tuh negara mau teriak-teriak segala macam itu, kan gitu. Jangan melihat dewan ini, tapi juga kepala daerah. Walaupun kepala daerah itu nggak boleh mundur itu karena ada putusan MK juga, Pak Sarudin pada waktu itu nggak boleh mundur. Sebenarnya konsepnya bagus. Loh, contoh lagi misalnya putusan MK tentang kalau kepala daerah yang suaminya selesai nggak boleh nyalon dulu 1 periode, istrinya atau anaknya, bukan dilarang, diatur. Kita ini bukan melarang hak asasi manusia orang, tapi hukum itu mengatur hak asasi orang supaya fair pertarungan itu. Ini kan enggak. Putusan MK melanggar hak asasi manusia. Bukan, kan diatur. Hak asasi manusia itu bukan dilarang, tapi diatur. Karena kita ini prinsip nepotisme. Sekelik saudara itu masih sangat kental sekali persaudaraan itu. Nggak mungkin kalau suaminya, anaknya, istrinya, ketika dia nyalon nggak. Nanti habis bapaknya, habis istrinya, anaknya. 50 tahun, 100 tahun kita ini. Gimana, Pak? Gak kalau KPU kok cuma ngelaksanain aja. Ngelaksanain aja, benar. Betul dia Tapi perintah. karena undang-undang itu, hukum itu sebenarnya salah satu fungsi hukum itu rekayasa sosial. Menjadi suatu masyarakat yang tidak tertib menjadi tertib. Masyarakat yang tidak teratur menjadi teratur. Nah, sistem ini sebenarnya yang menjebak kita semua. Nepotisme, korupsi, semua itu karena sistem kita yang menjebak kita untuk melakukan nepotisme, melakukan korupsi. Semua sistem itu yang menjebak kita. Kita nggak percaya dengan sistem ini. Ya? Pak Nasirwan kejebak dengan sistemnya, dengan sistem pemilu yang seperti ini misalnya. Ya, saya juga sepakat sebenarnya udah kembali aja ke anggota dewan aja pemilihan ini. Mundur lagi dong berarti Bang. Enggak mundur. Loh, demokrasi kita pasal 4 makan perwakilan. Nanti diprotes sama dia kan enggak ada. Regulasinya belum ada. Ya. Permasalahan perwakilan. Tidak ada yang tidak cuma Indonesia aja yang pemilu secara langsung itu. Ya, di Amerika tuh kan dia komposisi ininya. Seorang Bill Clinton tuh kalah dengan yang namanya bukan Bill Clinton yang Donald Trump itu kalah dengan istrinya Hillary suaranya, tapi dia menang di beberapa negara bagian. Berapa senator yang dia sampaikan gitu. Nah, Indonesia paling besar itu yang pemilih langsung itu perwakilan. Sebenarnya demokrasi yang secara langsung itu dalam ilmu politik itu demokrasi yang lama itu. Semua itu adalah demokrasi perwakilan. Ya kenapa enggak kita? Kalau kenapa? Saya berkata gini, Bang Nisman. Ini yang nggak pede ini partai-partai politik. Kenapa? Lo nggak pede dengan anggota partai yang ada di parlemen. Kenapa? Kalau dia percaya anggota partainya punya integritas, kenapa nggak dipilih secara langsung lewat DPR aja gitu? Kan yang membuat undang-undang kan di pusat kan gitu. Orang udah ada kok dulu di pemilihan itu dilakukan di DPRD, dikembalikan oleh zaman Pak SBY. Digugat, akhirnya balik lagi. Ya ongkos politik tinggi besar kan gitu. Artinya oke, kalau misalnya politiknya di DPRD dia mundur, oke lah masih kita terima kan ada ininya. Nah, ini yang menurut saya persamaan di muka hukum di Indonesia dan pemerintah itu belum terjadi dalam proses pemilihan ini. Benar-benar. Dari Abang, politisi Bang, gimana nanggepinnya Bang? Komentarnya. Saya belakang aja. Kalau Abang nggak pernah ngomong. Tapi saya banyak setuju yang disampaikan beliau ini. Kalau seorang akademisi memang harus bicara apa adanya. Artinya memang ketidakadilan, ketimpangan memang tinggi. Ya kan? Sama-sama nggak punya peran tapi kita mundur, dia nggak mundur. Memang nggak adil sebetulnya. Tapi ya mau diapain? Kita kan hanya bisa ngomong aja. Emang setuju apa yang disampaikan beliau tadi. Seseorang akademisi harus bicara seperti itu. Itulah kenyataan yang ada sekarang. Justru yang bisa mempengaruhi itu ya sebetulnya petahana. Kalau nggak tadi kan nggak ada bisa mempengaruhi masyarakat, nggak bisa. Apalagi belum dilantik. Emang kalau mau mundur semua, kalau nggak semua. Itulah keadilan dalam demokrasi. Saya setuju. Dari KPU menunggu ini ya Bang ya? Ya, penetapan atau gimana Bang? Ya. Nggak boleh banyak ngomong kan? Kalau provinsi kabupaten
kota nunggu anu ya PKPU. Iya, PKPU. Iya. Iya, benar-benar. Nah, Tapi kalau misalkan ngomongin pilkada, abang-abangku ini nggak seru kalau misalkan kita nggak ngomongin terkait audiens kita Pemilihnya gitu itu ya, sendiri, kita, Bang. gitu. Ini dominan masih Gen Z apa gimana? Gimana, Bang? Kok dari KPU, Bang? Kalau komposisi pemilih kemarin kan angkanya generasi Z dan generasi milenial itu Iya. di angka 49,98%. 2% itu ke 50%. Tapi kalau misalnya di Pilkada 27 November saya kira nggak jauh beda lah ya komposisinya. Karena ada penambahan di P4 bagi pemilih baru yang nanti masuk sebagai pemilih di pilkadanya gitu. Saya kira komposisinya masih Mirip-mirip. kurang ya mirip-mirip lah. tahapannya sampai di mana, Bang? Kalau untuk pemilihan kan ada pencoklitan nanti ya, pencoklitan Kita TPS. di 23 Mei Oh, itu iya. akan melakukan proses pemetaan TPS. 23 ya, Bang ya. 23 Mei ini. Yaitu boleh jadi nanti sistemnya adalah melakukan regrouping 2 TPS menjadi 1 TPS. Karena pemilih maksimal pemilu itu 300, sekarang 600 pemilih per TPS. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di bulan Juni itu nanti kita akan melakukan coklit. Jadi datang dari rumah ke rumah untuk melakukan proses pencoklitan dan penelitian bagi pemilih. Begitu. Saya kira itu tahapannya. Ya, untuk memastikan untuk akurasinya gimana, Bang? Kadang-kadang kan ada pemilihnya goib, Bang. Terdata tapi makhluknya nggak ada. Nah, itu antisipasinya gimana, Bang? Dinamika pemilih, dinamika Ya. penduduk itu kan cepat sekali. Bener. Misal begini, hari ini kami menetapkan DPT, Ya. ya DPT. Besok hari itu sudah ada yang meninggal dunia, padahal dia sudah Nah, masuk itu dalam bener. DPT. Iya, betul. Rentang waktu Meninggal dunia penetapan dan juga besok kawin misalnya. dan kami tidak Istilah punya hukum juga hak tuh. untuk menahan orang yang mau meninggal dunia. Atau orang yang mau kawin kan pernikahan juga kan. Termasuk itu, Mau kawin ya, juga. ya. Istilah hukum itu. Jadi Umur. dinamika penduduk seperti itu juga ya. Ya. Jadi rentang waktu pemilihan dengan penetapan DPT itu 7 bulan. Masa nggak ada orang yang meninggal dunia yang sudah masuk dalam DPT kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga misalnya ada orang yang sudah kebelet menikah kemudian jangan menikah dulu. Iya. Atau pindah Dosa gitu. pindah domisili Iya. ya. Jadi dinamika pemilih penduduk itu cukup tinggi. Iya, benar. Saya Untuk kira itu, Bang, itu ya. mapping rawannya atau apa ya dari kita? Oh, nih titik-titik yang jadi atensi KPU gitu, Bang, mengenai data pemilih kita sudah mapping juga, Bang, atau Ya, gimana? kita mapping misalnya begini. Kalau di Lampung itu ada 12 desa pemekaran yang itu kemarin kita sudah lakukan identifikasi di Lampung ya. Itu di Pesawaran itu ada 4 desa yang pemekaran tapi itu sudah masuk database di pemilu 2024. Kemudian Tulang Bawang Barat itu ada 7 desa yang pemekaran dari desa induknya. Nah, ada problem misalnya sudah pecah tapi migrasi data kependudukannya belum, Bang. Belum. Begitu. Jadi misalnya dia penduduk dengan KTP A, kemudian dipecah desa A dan desa B, tapi alamat KTP-nya itu masih desa A. Jadi belum migrasi administrasi kependudukannya. Kita berharap sih ya di Pesawaran, kemudian di Tulang Bawang Barat termasuk Bandar Lampung. Dulu ada pemekaran kelurahan tapi banyak masyarakat yang administrasi kependudukannya itu belum berubah. Dari kelurahan yang Sebelum lama. ya. Itu kita identifikasi supaya pemetaan TPS karena prinsipnya adalah de jure berbasis pada KTP elektronik, maka itu juga menjadi problem ya secara administratif. Begitu. Banyak juga ya, Bang. Target partisipasi pemilihnya berapa, Bang? Kalau dari provinsi, Bang? Target partisipasi pemilih nasional kan 6,75%. Kemarin presiden. Sama, tapi kita Enggak, melampaui sampai 80%. Kita berharap sih pilkada juga bisa mempertahankan di angka 80% walaupun target nasional itu 76,75%. Tapi saya yakin sampai itu. Sampai ya. Iya, ini kita bergeser dulu nih ya, Bang ya. Ini dari kacamata dari Abang ya, nanti kan mau mencalonkan diri sebagai calon wali kota gitu. Udah ada belum sih, Bang, sebenarnya persiapan mapping pemilih? Bahkan mungkin ini bagaimana sih cara saya bisa Memilih mengambil Abang. hati dari Gen Z ini, dari pemilih yang milenial ini? Udah ada belum, Bang? Strategi-strategi ya, Bang. Abang ini kan kebetulan mappingnya mapping lama ya. Tinggal nambah aja yang kemarin mungkin volumenya maaf ngomong 30 per TPS.
Ya mungkin karena pilkada ini sebanyak-banyak mungkin. Artinya kalau kita ini ada 3 lawan atau 3 pasang, target kita harus 50% dari jumlah DPT kan. Kalau abang ini kan memang kemarin itu 2.880 itu memang kita ada semua tim ya. Ada semua, makanya ya cukup masif lah. Cukup nggak begitu sulit lah. Cuman kemarin itu bedanya volumenya kecil, nanti volumenya ada gedein dikit lah. Kadang ngerem sengaja kan. Yang prinsipnya kemarin kan yang penting kan masuk. Iya, dulu. Iya. Iya. Enggak squad negara ya. Enggak gaspol. Tapi desain ini sudah kita buat. Sudah kita buat dari 2018 sudah kita desain. Dan dari 2018 sampai 2024 ini kita rawat memang. Rawat. Kita komunikasi yang baik, kita bantu sesuai kemampuan kita kasih edukasi. Kita juga kasih pembelajaran tentang bisnis supaya dia jangan semata-mata jadi cari kerja. Terutama anak-anak mahasiswa itu sering saya kasih pandangan, kalian itu dicetak bukan untuk cari kerja. Kalian itu dicetak untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ini kan banyak salah. Mahasiswa sekarang ini banyak salah, saya bilang. Mindsetnya itu setelah tamat kuliah saya harus kerja di mana, itu yang salah. Makanya ini saya tanamkan ke putra saya bahwa kamu dicetak bukan untuk cari kerjaan, kamu menciptakan lapangan pekerjaan. Alhamdulillah dari kawan, dari tetangga, dari kerabat saya arahkan begitu. Saya motivasi. Ini yang saya inginkan. Kalau bisa memang Bandar Lampung ini kita harus desain bagaimana banyak orang wirausaha. Bila perlu ada sekolah yang mencetak orang wirausaha. Ini baru bisa membangun. Ingat loh, pemerintah ini nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada keberadaan swasta. Swasta itu sangat penting untuk membangun daerah juga. Paling tidak kan pendapatan pajaknya perusahaan itu juga bisa membangun daerah. Ini yang harus kita desain. Kalau sekarang ini saya lihat beda. Saya kan juga dulu waktu di bangku kuliah, saya kumpul sama anak-anak muda, saya kasih motivasi. Begini. Jadi kalau memang mau jadi wirausaha, Pak, yang penting itu kalau saya lihat bukan hanya modal sebetulnya. Keberanian. Mengeksekusi satu keinginan atau ide. Baru bisa. Bukan Astra, Bang ya? Astra itu aset terlepas. Ya harus bisa punya terobosan begitu. Boleh juga. Jadi kalau anak-anak sekarang nggak punya modal. Ya. Karena saya bisa katakan ini, saya pertama jadi pengusaha itu hanya bermodalkan kepercayaan juga. Tapi saya bisa bangun trust. Yang pada akhirnya orang itu bisa memberi kita kepercayaan baik pekerjaan maupun modal. Ya, sama, desainnya seperti kita calon pemilih nih. Kita mau jadi caleg juga atau walkot juga begitu. Kita kasih kepercayaan mereka, kita bangun trust yang semampu kita lah. Kita desain bagaimana rasanya percaya jadi orangnya Yusirwan itu luar biasa. Closing statement dari Abang deh. Ini bagaimana harapan Abang gitu ya untuk pilkada nanti, Bang? Harapan Abang kalau bisa memang kita harus punya pemimpin yang kreatif dan inovatif. Sehingga pembangunan Bandar Lampung ini tidak pembangunan yang monoton, ya kan? Sehingga investor itu menggeliat ada di Bandar Lampung. Karena kita harus sadari bahwa tanpa keberadaan swasta tidak mungkin daerah pemerintah juga bisa hidup, bisa berkembang. Jadi jangan kita singkirkan, jangan kita pinggirkan itu swasta. Oke, Bang Bud, gimana Bang closing statementnya? Kalau saya sih harapan saya Bang Nusirwan maju gitu. Jangan aja sebatas ini kan harus maju. Iya benar. Dapat perahu maksudnya kan. Biar kita lihat agak ramai perusahaan konsentrasi pilkada terutama Bandar Lampung ya, biar ada banyak pilihannya. Jadi kan istilah masyarakat mana yang milih. Kalau saya sih harapan saya sih sebenarnya memang saya mengharapkan baik itu di kabupaten kota maupun provinsi itu banyak calon ya, sehingga masyarakat ini bisa banyak pilihan gitu, untuk melihat pemimpin ke depan. Dan kita harapkan juga penyelenggara pemilu itu benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya gitu. Jangan sampai seperti kemarin ya, kita kaget juga ya ada penyelenggara yang
jadi ini gitu kan, jadi yang menerima gratifikasi gitu ya. Sehingga saya ditanya juga sama wartawan kan gitu. Jadi jangan lagi ya, gitu kan. Ini statementnya agak keras gitu kan. Tapi kalau Pak Mas Agus saya tahu lah integritasnya ya. Jadi supaya integritasnya menurun ke bawah sampai PPK gitu, PPS. Karena saya selalu mengatakan jangan sampai konflik itu dimulai dari penyelenggara yang tidak netral, ya. Karena konflik dari penyelenggara, karena kan jujur dan adil itu kan direkatkan kepada penyelenggara. Kalau sampai itu konflik, saya nggak tahu itu bisa jadi chaos, dan Lampung nggak pernah ada chaos ya situ. Apalagi ini pilkada serentak, ya, yang pertama kali di Indonesia, walaupun kita sudah pernah pemilihan DPRD ya, DPR dan itu dengan kepala daerah ya, zaman Pak Ridho waktu itu. Ya itu harapan saya jangan sampai pilkada serentak ini, terutama penyelenggara itu jadi pemicu. Ya. Jangan muncul lagi di media yang terlibat money politik di penyelenggara. Itu yang menurut saya tidak baik, karena tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara ini sekarang rendah kan gitu. Karena maaf ini Mas Agus, mulai dari atas ke bawah, sehingga dari kan ada yang mengatakan ini kok hari ini berkata ini, besok berkata beda gitu ya. Jadi hati-hati dalam mengeluarkan statement gitu, karena sangat mempengaruhi gitu. Trust kepada pemilkada ini. Dari KPU, Bang? Monggo, Bang. Kalau dari KPU, karena 27 November 2024 itu hari pemilihan, kita mengajak masyarakat Lampung untuk sukseskan Pilgub Lampung. Bagi yang kabupaten, mari warga masyarakat di 15 kabupaten kota itu sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota. Saya kira angka partisipasi target Lampung bisa 80% itu bisa tercapai. Saya kira itu. Amin. Semoga nantinya bisa berjalan dengan lancar. Ya. Semuanya sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih abang-abang sudah bergabung di podcast kita kali ini. Oke, kalau gitu saya Karisma Kristi pamit, dan juga saya Triadi Soro pamit. Jangan lupa untuk saksikan Lampung Memilih selanjutnya. Bye.